aset properti melalui perbankan merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi di sektor properti. Sebab bank rutin melakukan lelang yang berasal dari agunan kredit bermasalah dengan harga yang kompetitif. Bank BTN misalnya, yang menggelar lelang aset properti dari kredit bermasalah. Terdapat 60.132 unit properti yang ditawarkan dengan nilai mencapai 9,97 triliun rupiah yang terdiri dari aset konsumer, aset komersial, serta aset syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya sahabat ALC. Sebelum melanjutkan menonton videonya, bagi sahabat ALC yang belum subscribe, tolong dibantu like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih ya teman-teman semua. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik ya. Jadi bagaimana prosedur membeli rumah atau tanah hasil lelang, dan apakah membeli tanah dan rumah dari hasil lelang tersebut akan menjadi aman ya, menjadi milik kita ya. Baiklah teman-teman, jadi seperti cuplikan dari video tadi ya di depan ya, dari salah satu media, bahwa tiap tahun di satu bank saja di seluruh Indonesia sudah ada 60.000 lebih rumah ya, ini rumah saja ya, belum tanah ya, yang dilelang ya dalam satu tahun di satu bank saja, itu belum di bank-bank swasta ataupun BUMN yang lain ya. Berarti mungkin bisa saja dalam satu tahun itu rumah yang dilelang bisa ratusan ribu ya mungkin ya. Jadi rumah yang dilelang oleh bank itu adalah kebanyakan rumah sitaan ya dari pemilik lama karena tidak sanggup membayar hutang ya, atau punya pinjaman tapi tidak bisa mengembalikan, akhirnya dilelang sama bank ya. Namun sebelum dilelang bank itu kita harus memastikan ya dokumen-dokumen kepemilikannya ya, untuk menjamin kepastian hukum kita ya, maksudnya dokumennya sudah sertifikat atau belum. Tapi kebanyakan kalau yang di bank memang sudah sertifikat ya. Terus IMB-nya bagaimana, maksudnya ada nggak izin mendirikan bangunannya, PBB-nya gimana, ada atau enggak. Jadi selain dokumen-dokumen yang tadi telah siap, kita baru akan mengikuti mekanisme lelangnya ya, atau cara-cara dari lelang tersebut ya. Pertama-tama biasanya kita sebagai pengikut ya atau peserta lelang harus memberikan uang jaminan sekitar 20-50% dari harga yang ditawarkan ya, harga yang ditawarkan oleh bank ya. Jadi dalam lelang ini kita malah tidak akan bertemu dengan siapa pemilik aslinya dari rumah tersebut ya, karena sudah ditanggungkan ke bank ya. Berarti ada sertifikat, biasanya ada hak tanggungan. Jadi sudah dalam membeli lelang ini nanti balik namanya sudah tidak membutuhkan tanda tangan dari pemilik lama ya. Makanya kita tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa bertemu dengan pemilik sebelumnya ya. Dan dengan mengikuti lelang juga kita akan bisa berpeluang mendapatkan harga rumah ataupun tanah yang jauh lebih murah dari harga pasar biasanya ya, tidak semuanya ya. Jadi kadang kita juga memang bisa mendapatkan lebih murah, kadang ya sama saja ya, tergantung kondisi dari barang yang dilelang ya, rumah atau barang yang dilelang tersebut. Dan uang jaminan yang kita setorkan di balai lelang ya, dalam hal ini KPKNL ya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ya, KPKNL biasanya di tiap kota atau kabupaten ada ya, atau membawahi 2 atau 3 kota kabupaten biasanya KPKNL ini. Bila uang yang kita setorkan sekitar 20 atau 50% tersebut
ke KPKNL kita tidak memenangkan lelang tersebut, jadi maksudnya kita bukan pemenangnya, maka uang yang kita jaminkan tersebut akan dikembalikan ya. Tapi bila kita memenangkan dari lelang tersebut, proses selanjutnya adalah kita disuruh melunasi, biasanya 3 sampai 5 hari kerja ya untuk melunasinya ke KPKNL. Selanjutnya nanti KPKNL akan menyetorkan ke banknya ya, terus mengeluarkan risalah lelang, dan terus kita risalah lelang sama surat-suratnya tersebut kita bawa ke kantor pertanahan ya untuk dibalik nama menjadi nama kita ya. Biasanya juga di balik lelang tersebut ada juga jasa atau orang yang menawarkan kita langsung terima nama kita, atau mungkin dari pihak banknya biasanya ada ya, kita tinggal nanti bisa terima dari nama kita ya. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebenarnya dari pembelian atau kita mengikuti lelang ini ya. Jadi objeknya seperti apa, maksudnya tidak menutup kemungkinan bahwa objek yang dilelang itu biasanya masih berpenghuni atau orang yang punya hutang ke bank itu masih menempati rumah tersebut ya. Ini menjadi masalah ya teman-teman ya. Kalaupun tidak dia yang menempati, biasanya nanti ada ahli warisnya ya, anak cucunya ya. Makanya kalau memenangkan lelang, kalau bisa secepatnya memang dibalik nama ya. Kalau memang ada orangnya kita nego dengan orangnya kalau bisa, kalau nggak bisa ada cara lagi, kita mengajukan eksekusi ke pengadilan dan tentunya memakan waktu dan biaya. Kenapa bisa sampai terjadi ada masalah dalam pembelian lelang ya? Yang kebanyakan terjadi karena orang tuanya yang menggadaikan, tapi anaknya sebagai ahli warisnya merasa tidak pernah menggadaikan, maksudnya mereka merasa itu milik mereka, warisan dari mereka, dan ini akhirnya terjadilah saling gugat ya, atau menuntut, saling tuntut ya. Makanya kalau sebelum membeli lelang, pesan saya selidiki dulu, terus dekati dulu kalau memang ada orangnya, tanya kalau memang objek itu bukan rumah, itu tanah, kalau memang ada tanamannya kita menuju ke desa ya atau ke kelurahan, tanya siapa yang mengolah tanah itu. Biasanya bukan pemiliknya yang mengolah ya, malah digarapkan bukan orang, berarti ada penggarapnya ya, ada yang atau penyewa atau penggarap. Nah, kita akan mengeluarkan biaya tambahan untuk melepas hak mereka ya. Minimal nanti kita setelah menerima uang kita kasih kwitansi. Jadi tidak mudah ya teman-teman. Jadi ada kalanya membeli lelang ini memang kita dapat untung, ada kalanya juga kita juga menang, ada kejadian juga ada menang di atas kertas saja, maksudnya kita megang sertifikat tapi tidak bisa mengusir orangnya karena prosesnya nanti menjadi panjang ya. Dan di waktu kita bertransaksi di lelang tersebut, seandainya kita jadi pemenangnya, nanti kita juga ditanya sama petugas KPKNL ini ya, sudah tahu objeknya belum, sudah tahu keadaannya apa belum, jadi ditanya ya. Jadi maksud saya jangan gampang membeli lelang tanpa kita mengetahui objek ya. Kita hanya percaya sama orang saja, tiba-tiba langsung pengen ikut lelang ya, jangan ya. Karena dengan kondisi seperti ini, maksudnya sekarang banyak sekali ya orang-orang yang ikut bermain-main dalam bisnis ini ya, maksudnya ada oknum-oknumnya lah. Jadi harus hati-hati, termasuk oknum dari bank atau oknum dari manapun bisa terjadi ya teman-teman ya, menurut pengalaman saya ini. Baik teman-teman ya, kalau kita tarik saja kesimpulan dari vlog kali ini ya, aman apa tidak kita membeli rumah atau tanah hasil lelang ya. Menurut saya itu aman saja, asal ya proses-prosesnya kita benar berhati-hati ya, harus berhati-hati dalam memilih rumah atau memilih tanah yang dilelang tersebut.
karena biasanya tidak semua tanah atau rumah yang dilelang itu memiliki dokumen yang lengkap. Sekian dulu vlog singkat dari saya. Bila teman-teman punya pertanyaan atau punya masalah, boleh SMS langsung atau komen-komen di bawah. Tetap semangat ya teman-teman, semoga kalian tetap sehat selalu. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe videonya. Tetap semangat. Wassalam. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.